Jadi yang dipelajari dalam beberapa minggu terakhir ini itu adalah tentang teknik yang digunakan di teknik reaksi kimia. Ya, jadi karena ini penting karena Anda adalah tetap di program studi teknik kimia. Ya, jadi itu adalah basic yang penting dan sudah tahu bahwa bukunya adalah Levenspiel. Itu adalah buku yang terbaik Chemical Reaction Engineering yang berbicara secara umum ya tentang reaksi-reaksi yang terjadi ya baik dari reaksi cairan dan kemudian reaksi gas dan juga sampai ke reaksi yang nantinya heterogen ya. Jadi karena mungkin katalisnya padatan dan sebagainya. Ya, jadi itu adalah basic yang penting yang Anda kuasai sebagai orang teknik kimia. Ya. Jadi kan kalau reaksinya reaksi gas itu ada perilaku yang dipengaruhi oleh tekanan ya sehingga nanti kalau molnya berubah jadi A ditambah B menjadi C, D dengan koefisien reaksi yang berbeda kan itu akan koefisiennya berbeda maka bisa mempengaruhi volume atau mempengaruhi tekanan tergantung mana yang terjadi ya. Jadi yang disebut dengan epsilon itu ya. Nah, jadi di dalam berbagai reaksi yang terjadi Anda bisa memanfaatkan neraca massa untuk bisa memprediksi bagaimana konversi atau menghitung volume reaktornya ya atau mengkombinasikan reaktor mana yang optimum begitu ya. Itu yang diceritakan di Levenspiel. Nah, kembali lagi yang saya selalu ingatkan bahwa apa yang sudah dipelajari itu adalah dengan pegangan, dengan asumsi dikendalikan oleh reaksinya. Jadi laju reaksi tersebut dikendalikan oleh kinetiknya. Ya. Nah, nanti akan menjadi berbeda atau akan menjadi perlu perhitungan-perhitungan lain kalau yang mengendalikan adalah perpindahannya, baik itu perpindahan massa ataupun perpindahan panas. Nah, di dalam dalam slide yang ke-6, kita akan berpindah kalau reaksinya itu reaksi bioproses yang melibatkan sel. Nah, kembali lagi kalau kita berbicara dengan nantinya prinsip-prinsipnya sama, ya, jadi prinsip-prinsip yang kita gunakan yang sudah dipelajari di Levenspiel itu tetap berlaku. Nah, tetapi ada perbedaan-perbedaan. Perbedaan pertama itu apa? Perbedaan pertama adalah kita bekerja pada umumnya ya, bekerja pada fase cair. Ya, jadi pada umumnya kalau di biological process itu pada fase cair. Ya, tapi apakah ada yang pada fase gas? Ada ya. Tapi tidak banyak. Jadi satu dipegang dari fase cair, ya itu yang pertama yang akan kita lihat dan kemudian nanti reaksi-reaksi yang terlibat nanti adalah reaksi biological process dan kalau melibatkan sel berarti reaksi-reaksi yang nantinya berkaitan dengan pertumbuhan sel ataupun nanti pembentukan produk yang terdapat dari reaksi-reaksi baik itu di dalam sel produknya ataupun ya disebut dengan primary product ataukah secondary product ya yang nanti dikeluarkan dari sel. Nah, jadi itu yang kita akan coba nanti baca untuk untuk bahan besok ya kita akan bahas besok. Ya, jadi bahan besok akan dimulai sebagian di awal-awal sudah Anda dapat, jadi kan mengekspresikan sel itu seperti apa, jadi menyatakan sel itu apa kan bisa banyak cara gitu. Ya, yang sampai nanti kita bisa
mendapatkan persamaan kinetika pertumbuhan sel. Karena nanti kan kinetika akan digunakan untuk masuk ke dalam persamaan raca massa. Nah, yang awal-awal menceritakan tentang bagaimana menyatakan jumlah sel atau konsentrasi sel, itu banyak caranya, banyak. Saya rasa sudah dapat juga, tapi diulas sebentar saja ya tentang sel. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana kinetika sel. Ya, jadi nanti sel tumbuh itu bagaimana, mungkin juga sudah tahu persamaan mono, tapi nanti ada yang terinhibisi dan sebagainya. Jadi ekspresi persamaannya seperti apa. Nah, nanti persamaan itu nanti masuk ke dalam neraca massa. Apakah reaktornya CSTR, reaktornya batch, reaktornya plug flow, yaitu yang nanti digunakan. Nah, jadi kita bicaranya relatif lebih sederhana karena fasa cair saja ya. Jadi epsilonnya itu 1, epsilonnya 0 ya. Jadi tidak ada perubahan akibat tekanan ya, karena kan kalau gas bisa berubah molnya. Ini sih dicairkan tidak mengalami perubahan. Ya, artinya tidak berpengaruh terhadap volume. Nah, itu yang pertama, dan yang kedua mungkin nanti juga kita perlu pahami kalau berkaitan dengan sel, dan kalau sel itu adalah katalisnya, maka katalis itu bisa bertumbuh. Nah, itu yang beda. Ya, jadi nanti akan ada perbedaan di situ. Itu tidak akan kita temui di dalam reaktor kimia. Ya, di katalis kan nggak mungkin tumbuh, malah katalisnya nanti rusak begitu. Nah, kita akan ketemu di dalam menggunakan sel, kita akan melihat si selnya bertumbuh. Nah, itu akan mempunyai perilaku yang lain di dalam peninjauan bioreaktor itu. Ya, jadi saya rasa coba dilihat bahan ini, karena bahan ini sudah masih sudah dapatkan. Ya, jadi cerita pada intinya mulai dari bagaimana mengekspresikan konsentrasi sel atau jumlah sel, kemudian menurunkan kinetika pertumbuhan sel, kemudian memasukkan persamaan itu di dalam reaktor-reaktor yang sudah kita kenal. Rasanya pengantar saya itu saja, Pak Wawan. Kita mulai besok saja deh, supaya dan sebaiknya Mas Yamisa membaca dulu, melihat dulu, sehingga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan menjadi lebih menangkap isinya. Baik, terima kasih Pak Chandra. Kalau gitu materi yang slide 06 akan kita bahas besok. Berarti untuk hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Terima kasih Pak Chandra, Pak Guntur, dan mahasiswa sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ya, pagi semua.